Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Tembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan.
Ngawi, Ngawi korban pasukan kopi tua, penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini, aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Ngawi, korban. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar kacir masuk ke dalam hutan. Ngawi, korban pasukan kopi tua, penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas.
Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, korban pasukan Kopi Tua, penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan.
Ngawi korban pasukan kopi tua penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Ngawi, korban. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Ngawi, korban pasukan kopi tua penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas.
Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar kacir masuk ke dalam hutan.
Ngawi korban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Ngawi, korban. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar kacir masuk ke dalam hutan. Ngawi, korban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas.
Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kofi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kofi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan.
Ngawi korban pasukan kopi tua penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Ngawi, korban. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Ngawi, korban pasukan kopi tua penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas.
Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penindakan tersebut mendapatkan aktivitas kelompok OPM sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan.
Ngawi orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini, aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Ngawi, orban. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Ngawi, orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas.
Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan.
korban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Jawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Jawi, korban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Jawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas.
Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan.
Ngawi korban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini, aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Ngawi, korban. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar kacir masuk ke dalam hutan. Ngawi korban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas.
Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Polsal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Jalan Gunung. Penjaga drone TNI mengintai di kegelapan malam. Gerombolan KKB Kocarkacir. TNI dan Polri kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu Honai. Tersebut di berbagai tempat persembunyian wilayah Puncak. Pantauan dilakukan dengan ke sekitar Distrik. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi dan dianiaya di Kepala Brigjen mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar dalam aksi kekerasan sipil dan hukum dan masyarakat Papua. Kita yang benar. Wah, pasukan Kopi Tua. Nawi, orban. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu 2025. Lihat anggota OPI dan terdengar berlawan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan.
Ngawi korban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Ngawi, korban. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Ngawi, korban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga MAM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga kan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas.
Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespons tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Kampung Wandoga menjadi korban. Andi Hasan tewas dianiaya. Kepala Operasi Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan.
Ngawi, Ngawi korban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini, aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Ngawi, korban. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar kacir masuk ke dalam hutan. Ngawi, korban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas.
Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan.
Ngawi, Ngawi, Ngawi korban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Ngawi, korban. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar kacir masuk ke dalam hutan. Ngawi, korban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas.
Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan.
Ngawi, Ngawi, Ngawi korban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Ngawi, korban. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Ngawi, korban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas.
Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan.
Ngawi, 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 korban pasukan kopi tua, penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Ngawi, 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 korban. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Ngawi, 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 korban pasukan kopi tua, penembakan Jalan Gunung. Ngawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas.
Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB-OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB,
Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut.
Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir.
Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu Honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini, aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu Honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran.
Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi.
Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran.
Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi.
Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini, aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran.
Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, korban pasukan Kopi Tua, penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, korban pasukan Kopi Tua, penembakan Jalan Gunung. Nawi.
Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini, aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran.
Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi.
Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran.
Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi.
Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran.
Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Covid tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Covid tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi.
Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran.
Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi.
Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran.
Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Tembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Tembakan Jalan Gunung. Nawi.
Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran.
Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi.
Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran.
Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi.
Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran.
Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi.
Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini, aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran.
Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Covid tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, korban pasukan Kopi Tua, penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Covid tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, korban pasukan Kopi Tua, penembakan Jalan Gunung. Nawi.
Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kufitua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kufitua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran.
Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi.
Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran.
Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar, jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan Kopi Tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi.
Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat. Dalam penggerebekan itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Hingga berita ini diturunkan, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait identitas anggota OPM yang tewas. Rentetan kekerasan di Papua kembali menumpuk. Dalam sepekan terakhir, intensitas serangan oleh kelompok separatisme TPNPB OPM mengalami peningkatan tajam. Warga sipil kembali menjadi sasaran. Satgas Damai Kartins tak tinggal diam dalam pernyataan terbaru. Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas merespon eskalasi tersebut. Terakhir, seorang warga sipil bernama Aris Munandar, seorang tukang ojek, menjadi korban. Joni Hendra di Kampung Wandoga menjadi korban, dan Andi Hasan tewas dianiaya di DKI. Kepala Operasi Damai Kartins Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas berkomitmen memberi tindakan tegas dan tidak memberi ruang kepada pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Saat ini, aparat keamanan masih terus mengejar mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat Papua. Jadi kita benar-benar lakukan. Wah, pasukan kopi tua. Beredar video kelompok OPM menyerang militer Indonesia di Jalan Gunung Yahukimo, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Pada akun Facebook TPNPB, tertulis kontak tembak tersebut terjadi pada Minggu, 26 Juli 2025. Terlihat anggota OPM membawa senjata api dan terdengar bunyi tembakan dari arah berlawanan. Tembakan balasan tersebut membuat kelompok OPM lari kocar-kacir masuk ke dalam hutan. Nawi, orban. Pasukan kopi tua. Penembakan Jalan Gunung. Nawi. Penjaga markas OPM tak sadar, drone TNI mengintai di kegelapan malam, gerombolan KKB kocar-kacir. Aparat TNI dan Polri kembali menyergap markas rahasia kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Kampung Ganuluk, Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, kemarin. Bahkan, satu orang penjaga markas rahasia OPM itu tewas ditembak dalam penyergapan tersebut. Gerombolan OPM tersebut rupanya tak sadar jika mereka telah diintai drone TNI sejak lama. Dari informasi yang dihimpun, penembakan tersebut bermula saat aparat gabungan memantau aktivitas kelompok OPM di salah satu honai. Honai tersebut diduga sebagai tempat persembunyian para pengacau keamanan di wilayah Puncak. Pemantauan dilakukan dengan bantuan drone yang diarahkan ke sekitar Kampung Ganuluk, Distrik Oneri. Dari hasil pantauan, terlihat dua orang anggota OPM berjalan di tepi sungai sambil membawa dua pucuk jenis senjata, AK dan Moser. Aparat bergerak mencari posisi aman untuk menghindari serangan balik dari kelompok bersenjata. Dalam penyergapan yang berlangsung cepat, aparat menembak satu dari anggota OPM hingga tewas di tempat. Markas kelompok OPM pimpinan Kelenak Murib dan Tenius Kulua kemudian digerebek aparat.